Ini kayak detektif Conan gak sih? Wah, dia dalam masalah. Keren loh, seriously. Hai, welcome back again to iTech Live. Gue Indra dan di video kali ini gue mau mereview sebuah smartwatch nih. Tapi ini bukan smartwatch biasa karena di dalam smartwatch ini ada TWS-nya. Bah, unik banget nih. Ini adalah Huawei Watch Buds, smartwatch terbaru dari Huawei yang di dalamnya ini udah ada TWS-nya. Aduh, kapan ya Apple kayak begini? Karena ini sangat amat brilian sekali idenya. Menurut gue sih smartwatch dengan TWS ini cocok banget buat kalian yang suka berpergian kemana-mana, yang sebelumnya tuh suka ribet, suka lupa naruh charging base TWS-nya, atau suka males lah gitu keluarin dulu charging base langsung colok kuping. Kalau misalnya ini udah langsung ada di dalam smartwatchnya. Dan ya gue pikir Huawei Watch Buds ini harusnya bisa jadi solusi sih. Makanya dalam video kali ini iTech Live akan membahas secara tuntas apakah Huawei Watch Buds ini benar-benar menjadi solusi untuk memudahkan kita mengakses TWS karena sekarang charging base-nya udah di dalam smartwatch ini sendiri, atau malah ngeribetin. So, ikuti terus video ini. Saya Indra, let's get started. So, first of all yang mau gue bahas adalah what's in the box-nya. Packagingnya kayak gini ya, bulat kayak gini, dan di depannya ada tampilan Huawei Watch Buds-nya nih. What's in the box-nya, kalian akan mendapatkan Huawei Watch Buds-nya of course. Lalu ada magnetic charging cable USB-A, ada manual book dan warranty card, dan terakhir ada optional spare ear tips-nya. And that's it. Dan kalian juga akan dapetin Huawei Easy Fit-nya. Ini adalah strap yang rubbernya untuk berolahraga ya, dan ini katanya spesial bisa kalian dapatkan kalau kalian ikut pre-order ya. Cuman kita akan bahas itu later. Sekarang mari kita ke smartwatchnya. Oke, first impression gue mengenai Huawei Watch Buds ini, gue cukup amazed karena ya namanya juga 2-in-1 product gini ya. Jadi dia tuh punya desain pop up yang ada tombol di bawah sini. Kalau kita pencet, boop, ya kan dia langsung ngebuka gini. Ya, ini sepintas gue berpikir ini kayaknya ringkih, cuman pada saat gue coba buka tutup ya udah durable banget, dan harusnya sih ini udah teruji awet ya dari Huawei-nya. Dan so far gue udah pakai ini sekitar 3-4 harian, ini nggak ada masalah sama sekali, terutama untuk di engselnya ini nggak seringkih itu ya. Kalau kalian lihat ini kayak ada springnya, jadi dia langsung nolak ke sini, dan untuk tutupnya tinggal press aja dan ada animasi kayak gini. Dan pemilihan material lithium aluminium silicon and finishing build-nya ini bener-bener premium dan high quality banget. Kalian bisa lihat di bagian pinggir-pinggirnya, dan di bagian displaynya ini juga kayak bener-bener seamless banget. Dia bener-bener sampai nge-edge gitu. Walaupun ini pakai 3D glass cover, tapi ya gue tetap ngeri aja sih ini kalau kepentok gitu secara langsung. Tapi ya cakep. Dan displaynya sendiri ini udah pakai layar AMOLED HD display dengan ukuran diameter 1,43 inch. Udah bening banget sih ini untuk displaynya. Cuman I don't know ya, ini kayak buat tangan gue tuh sebenarnya rada kegedean. Bukan salah jamnya, tapi ini sayanya nih harus banyak makan dan kurangin begadang sebenarnya. Tapi bisa kalian lihat sendiri untuk pergelangan tangan gue yang masuk kategorinya ini cukup kecil nih, masih oke lah. Strap bawaannya ini terbuat dari genuine leather atau kulit asli yang emang kesannya elegan dan mewah banget. Nah, kalau misalnya teman-teman mau buat olahraga, kita juga dapetin yang Easy Fit ini, materialnya dari rubber, dan ini belum gue buka ya guys. Buka dulu. Set. Nah, ini dia nih, ya kan? Oh, asik, bahannya asik sih. Dan untuk gantinya juga harusnya gampang ya. Ya, di belakangnya dia kayak ada lock sistemnya gitu untuk ngeganti strapnya. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau lari pagi, mau jogging, atau mau nge-gym, bisa pakai strap yang rubber ini. Kalau misalnya lagi acara-acara formal, lagi ngampus, lagi ngantor, bisa pakai yang leather ini. Ini cakep banget sih. Selain itu, diamond face buttonnya atau tombol di sampingnya ini menggunakan desain dari Close de Paris, model yang biasa kita temukan di jam premium serta brand mewah, yang emang di sini ngasih aksen dan kesan yang jadi tambah premium untuk Huawei Watch Buds ini. Sekarang mari kita intip untuk Watch Buds-nya dulu. Jadi tinggal dibuka gini aja. Nah, ini bener-bener udah ada semacam dockingnya di sini, dan ini pakai magnet teman-teman. Jadi untuk buds-nya ini dia nggak membedakan kanan sama kiri. Yang kiri bisa kalian pakai buat kanan, yang kanan bisa kalian pakai buat kiri. Karena emang nggak ada sama sekali di buds-nya ini, nggak ada left, nggak ada right. Jadi dia akan auto sinkron ya. Kalau misalnya kita pakai di sebelah kanan, di sebelah kiri, atau kita tuker gitu, dia akan auto detect. Dan ini dia pakai lock sistemnya itu pakai magnet. Jadi harusnya akan tetap aman kalau misalnya kita, ya ini kuat banget sih. Oke, mari sekarang kita lebih dalam soal untuk earbuds ya. Ini kayak detektif Conan gak sih? Wah, dia dalam masalah. Aku tahu pembunuh yang asli. Keren loh, seriously, lu di bis, di mall gitu ya, lu begini terus masukin headset ke kuping lu, orang sebelah tuh pasti di gitu. Terlalu banyak shortcut.
Iya, terlalu banyak shortcut gitu, low effort gitu kan. Jadi untuk budsnya ini desainnya bentuknya silinder segi 8 gitu, dengan bobot budsnya ini sekitar 4 gram aja. Ini enteng banget karena ya cuma apa ya, kayak proyektil kalau gue bilang ya, mirip-mirip kayak peluru gitu, cuman ini lebih pendek lagi. Dan kalau kita lihat dengan seksama di bagian budsnya ini ada cincin aluminium yang ini tuh gunanya untuk menghubungkan ke charging base smartwatchnya ini. Jadi dia untuk mengisi daya si budsnya ini melalui si charging ringnya ini nih. Nice, brilliant. Oke, sekarang kita ke yang paling penting ya. Apakah suaranya bagus? Karena kalau misalnya suaranya ampas, tetap aja mau inovasi sebagus apapun ya ini nggak ada artinya gitu ya. Dan setelah gue sudah menggunakan ini 3-4 hari, ya gue bisa bilang ini bagus suaranya. Tapi nggak yang wow, super bagus the ultimate. Nah, yang membuat gue bilang suaranya ini bagus adalah dari stagingnya. Maksudnya tuh kalau misal lu dengerin musik tuh suaranya kayak bener-bener di sini gitu. Kalau lu merem tuh lu bisa ngebayangin drumnya ada di sini, agak ke belakang, vokalnya ke depan gitu. Dan itu bisa kalian temukan di earphone atau TWS si Huawei Smart Buds ini. Karakter high-nya ini lumayan tajam, cuman ada di takaran yang pas. So ini akan sangat enak banget kalau misalnya kalian dengerin musik-musik yang pop atau mungkin jazz yang kontemporary gitu ya, yang ada vokalnya. Dan again, ini untuk clarity juga menurut gua udah oke banget lah. Jadi ya bisa dibilang ini produk TWS 2-in-1 dengan smartwatch yang cukup serius dari Huawei, karena Huawei juga memperhatikan untuk dari audio quality-nya. Dan ya so far gua gunakan ini untuk dengerin lagu dan untuk nonton-nonton YouTube gitu, so far so good, nggak ada masalah. Cuman mungkin kalau misalnya buat nonton film ya, buat nonton film menurut gua ini agak kurang, karena walaupun stagingnya menurut gue ini cukup baik, cuman untuk bassnya ini kayak kurang nonjol lagi gitu. I don't know, mungkin karena ukuran earbuds ini yang memang kecil, jadi untuk drivernya tidak memungkinkan untuk dimasukkan ke body earbuds ini. Dan pertanyaan berikutnya, apakah buds ini udah dilengkapi dengan noise cancelling? Jawabannya adalah ya, walaupun masih menggunakan AI noise cancellation calling. Ini gunanya untuk meredam suara di sekitar biar bisa terfokuskan dengan suara kita. Fungsinya tentu pada saat lagi di keramaian, TWS-nya ini akan ngedeteksi suara sekitar dan ngebloknya biar bisa lebih terfokus ke suara gua. Ya, ini adalah audio mikrofon dari Huawei Watch Buds-nya ini, yang dimana kalian bisa dengar suara gua bagaimana untuk quality-nya. Kurang lebih kalau misalnya kalian pakai buds ini untuk main game, untuk team voice, atau untuk telepon, atau untuk Zoom meeting, video call segala macam, ya kualitasnya akan seperti ini. Saat ini di ruangan studio gua hanya ada suara AC, suara PC gua di belakang, dan ya harusnya nggak terlalu bising ya. Tapi ya at least untuk kejernihannya kalian harusnya bisa mendengar suara gua, lalu bisa mendengar apa yang gue bicarakan secara jelas. Nah, berikutnya yang menurut gua menjadi killer feature ya dari Huawei Watch Buds ini, adanya fitur Auricle Touch Control-nya, dimana kita tinggal nyentuh atau kayak ngetap di sekitaran tulang pipi gua sini atau di bagian daun telinga sini ya, untuk play, pause, next track atau forward gitu ya. Dan ini gokil banget. Dan tadi ya seperti yang gue bilang, di budsnya ini udah ada fitur adaptive identification technology. Jadi karena memang budsnya ini nggak ada left right, jadi once ini kita switch kanan sama kiri, dia akan mengidentifikasi sendiri mana yang kanan mana yang kiri. Jadi no matter lah mau ke swap atau bagaimana, karena memang pada saat kita taruh di smartwatchnya ini ya bebas, nggak ada kanan sama nggak ada kirinya gitu ya. Sekarang kita ke smartwatchnya, yang dimana smartwatchnya ini apakah cuma bisa sekedar jadi charging base doang? Ya percuma dong, karena layarnya ini kan udah AMOLED ya, udah oke banget. Kalau misalnya nggak ada fiturnya ya ini bukan smartwatch ya, ini charging base yang dilingkarin ke tangan gitu ya. Nah, di smartwatch ya ini ternyata juga punya fitur-fitur kesehatan yang menurut gua oke punya lah. Jadi smartwatch ini bisa untuk health monitoring buat kalian yang mau memantau kesehatan kalian dari smartwatch ini ya, seperti pada smartwatch pada umumnya ini udah bisa banget. Dan ada lebih dari 80 scientific based workout modenya. Jadi ya ini benar-benar bisa kalian fungsikan sesuai dengan kegiatan kalian, mau yang sepedahan, mau ya macam-macam lah. Ini banyak banget workoutnya, udah lengkap banget di sini. Dan untuk di watch face-nya ini bisa kita ganti-ganti, bisa kita set untuk khusus yang bisa ngasih lihat status baterai buds-nya juga, dan ya model-model lainnya lah yang kalau misalnya kalian lagi pengen nyari yang lucu-lucu untuk watch face-nya. Dan yang gokilnya adalah ini ada wrist based audio control center dari smartwatch-nya ini, dimana kita bisa mengontrol buds atau TWS yang ada di dalam smartwatch ini langsung di smartwatch-nya gitu. Nih ada
ada di bagian setting manage earbud. Jadi once ini udah kita konekin ke smartphone gue gitu ya, ini kita bisa set untuk noise controlnya, noise cancelling atau awareness. Lalu kita juga bisa set untuk equalizernya, EQ effectnya di sini. Dan TWS-nya ini menggunakan Harmony OS version 3.0.0.236. Jadi smartwatch dan earbuds-nya ini menggunakan Harmony OS karena ini Huawei, jadi menggunakan Harmony OS. Nah, sekarang kita ngomong untuk compatibility-nya. Saya sebagai Apple user tentunya kali ini mencoba mengkoneksikan smartwatch Huawei Buds ini dengan iPhone 14 Pro saya, dan untuk pairing pertama kalinya gue cukup mendownload aplikasi Huawei Health yang bisa kalian temukan di App Store, tentunya juga di Play Store untuk kalian pengguna Android. Walaupun bukan Harmony OS, bukan Huawei device, Android lainnya ya, ini tetap bisa compatible. Dan emang udah gue buktikan sendiri fitur-fiturnya bener-bener bisa berjalan sangat mudah dan seamless untuk dari pairing Huawei Health dan Bluetooth-nya. Jadi ya gue cuma tinggal pairing pertama kali, ribetnya tuh pertama kali pairing ke Bluetooth dan ke aplikasi Huawei-nya untuk yang third party-nya. Dan harusnya kalau misal kalian menggunakan smartphone Huawei dengan smartwatch Huawei bisa lebih seamless lagi harusnya. Dan ini gokilnya lagi adalah bisa connect ke 4 device. Jadi ini bisa kalian konekin ke smartphone kalian 1, lalu ke tablet kalian 2. Kalau misalnya tiba-tiba lagi dengerin lagu, wow ini saatnya aku Zoom meeting, saatnya aku bertemu dengan klienku, langsung di switch ke tablet kalian dan langsung pakai, bisa banget. Ya sekarang mari kita bahas ke hal yang menurut gua paling krusial sekali ya. Apalagi ini adalah produk 2-in-1 smartwatch yang include TWS ya. So berarti ini pada saat kita sekali ngecas, kita ngecas 2 produk secara simultan gitu ya, secara bersamaan. Dimana so far dari yang udah gua tes selama beberapa hari ini, untuk 1 kali charge full charging ini bisa kita gunakan selama 3 hari, baik itu earbuds-nya maupun untuk smartwatch-nya. Tapi ini tentatif, kembali ke kalian banyak menggunakan fitur health apa, seberapa banyak notifikasi yang kalian aktifkan di smartwatch ini, tentunya itu semua balik lagi ke penggunaan kalian. Cuma normalnya itu 3 hari dalam 1 kali ngecas. Jadi ya ini simple banget, 1 kali charge untuk 2 device. That's brilliant. So sekarang mari kita bahas kesimpulannya. Huawei Buds ini adalah teknologi terobosan terbaru, produk 2-in-1 di mana ada TWS di dalam smartwatch pertama di Indonesia yang mendukung mobilitas tinggi pengguna. Selain karena fungsinya yang emang 2-in-1, harusnya emang ini seharusnya ini udah bisa memudahkan kita, karena yang tadinya kita harus membawa smartwatch dan TWS dengan charging base-nya, ya udah nggak perlu lagi. Cukup dengan 1 smartwatch ini aja kalian udah bisa dapetin 2 device, yaitu smartwatch dan TWS-nya atau earbuds-nya include di dalam smartwatch ini. Ya sebelum kita tutup, kita masuk ke sesi yang paling menentukan ya kan, harga. Huawei Watch Buds ini kisaran harganya ini ada di range 6 jutaan. Ya, dan ini belum rilis by the way. Pre-ordernya ini akan start di tanggal 3 April nanti, dan ya untuk di harga 6 jutaan ya, menurut gua untuk inovasi yang diberikan, untuk kualitas audio earbuds-nya atau mungkin smartwatch-nya, fitur-fiturnya segala macam, menurut gue ya ini masih sangat amat worth it sekali kalau kita bandingkan dengan smartwatch lainnya yang memang smartwatch gitu ya, nggak ada plus TWS-nya. Jadi kita mikirnya ya ini udah 2-in-1, udah include TWS, udah include smartwatch dalam satu produk ini. Kalau misalnya kalian ikutan pre-order, kalian juga bakal dapetin Huawei VIP Premium Rewards nih dengan total hadiah 2 juta, termasuk juga gratis sport strap hitam ini yang buat olahraga ini. Jadi ya make sure kalian pre-order sih kalau pengen dapetin banyak bonusnya, dan ada juga facial message gun. Contoh benefitnya kalau misalnya kalian ikut pre-ordernya ini ada voucher diskon 20% untuk F&B di Hotel Shangri-La, dan kalian bakal dapetin free trial selama 7 hari di Fitness First. Urusan after salesnya gimana nih? Nah kemarin gue juga udah ngobrol sama dari tim Huawei, katanya Huawei bakal ngasih service earbuds loss worry free. Jadi kalau teman-teman kehilangan salah satu earbuds-nya ini di 3 bulan awal pada saat kalian memiliki Huawei Watch Buds ini, kalian bisa beli buds-nya ini dengan potongan harga 50% ya. Yang tadinya tuh di harga 1 jutaan, jadi kalian cuma cukup beli 500 ribuan aja, dan ada garansinya juga selama 1 tahun untuk Watch Buds-nya ini. Oke, mungkin gitu dulu aja ya untuk review kita dalam video kali ini. Produk yang menurut gue ini unik banget karena ya ada TWS di dalam smartwatch ini, dan ini dope banget sih, keren banget menurut gua. Dan semoga video ini bisa memberikan referensi juga buat teman-teman yang lagi nyari reviewnya seputar Huawei Watch Buds ini, atau mungkin buat kalian yang lagi nyari smartwatch yang memiliki fitur atau fungsi yang lebih dari sekedar smartwatch biasanya gitu ya. Dan mungkin Huawei Watch Buds ini bisa gua rekomendasikan menjadi pilihan smartwatch paling keren di tahun 2023 ini karena inovasi include TWS di dalam smartwatch ini. So thank you guys for watching. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Please like and share this video, and I'll catch you guys on the next video. Saya Indra. Until next time. Goodbye.